Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berikan informasi terbaru terkait dengan di portal SSCSN BKN itu ada menu terbaru yang bisa dimanfaatkan oleh calon pelamar P3K untuk melihat jumlah yang sudah terverifikasi dalam pendaftaran P3K 2024, dan tentunya juga bisa melihat kemungkinan dari menu ini jumlah pesaing nantinya dalam seleksi kompetensi P3K. Oleh karena itu silakan disimak sampai selesai untuk melihat bagaimana cara kita mengecek jumlah yang sudah terverifikasi dalam pendaftaran P3K 2024. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga cek di video kami sebelumnya berkaitan dengan persyaratan dokumen seleksi administrasi. Di sini penjelasannya sangat lengkap yang disampaikan langsung oleh instansi berkaitan dengan untuk pendaftaran dalam seleksi administrasi. Baik teman-teman, langsung saja. Setelah kita cek di portal SSCSN BKN, ada menu terbaru yang bisa kita gunakan teman-teman. Caranya silakan menuju ke bagian untuk mengecek daftar formasi. Nah, di sini teman-teman. Nah, misalnya kita pilih jenjang pendidikan SMA, kemudian di sini kita pilih yang sekolah menengah atas misalnya ya. Kemudian instansi, dan langsung saja kita pilih jenis pengadaan P3K teknis ya. Kita ingin melihat secara keseluruhan untuk seluruh instansi. Jadi silakan disesuaikan saja nanti di sini sesuai dengan keinginan teman-teman untuk melihat terkait dengan daftar formasi. Nah, di sini setelah kita klik cari, itu ada menu terbaru teman-teman, yaitu jumlah lulus verifikasi. Nah, di sini dia. Nah, ini tentunya berkaitan dengan pendaftaran ya, pendaftaran P3K 2024 yang sudah dilakukan setiap pelamar ya, berapa jumlah lulus verifikasi dari jumlah kebutuhan yang disediakan instansi dan berapa orang yang melamar. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ada jabatan, kemudian instansi, unit kerja, formasi, kemudian jenis P3K-nya, apakah dapat diisi disabilitas atau tidak, kemudian penghasilan, dan seterusnya itu ada jumlah kebutuhan. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah kebutuhan. Tentunya ini adalah jumlah formasi yang akan diisi oleh tenaga honorer, dan kalau seandainya jumlah honorernya lebih besar dari jumlah kebutuhan, tentunya berlaku sistem perankingan, dan yang masuk ke dalam perankingan sesuai dengan jumlah kebutuhan ya tentunya dialah yang akan mengisi formasi tersebut. Nah, untuk melihat jumlah lulus verifikasi di sini sudah ada menu yang ditambah oleh BKN untuk melihat jumlah lulus verifikasi. Namun sampai hari ini di tanggal 3 Oktober masih rata-rata 0 ya teman-teman. Artinya mungkin belum ada yang submit ya, submit pendaftaran. Di bagian sini setelah kita cek ya. Nah, ini untuk yang kualifikasi pendidikan SMA teman-teman, atau SLTA sederajat. Ya, silakan dicek di menu bagian jumlah lulus verifikasi nantinya. Paling sekitar mendekati pendaftaran, tentunya sudah banyak yang submit, jadi bisa kita lihat jumlah pesaing ya, karena di tahun 2024 ini semuanya harus ikut tes, dan perankingannya itu berdasarkan kriterianya. Misalnya STHK 2 ya, sesama STHK 2 nanti di ranking berperingkat terbaik, itulah yang akan mengisi formasi seperti itu. Yang tadi jika formasinya lebih sedikit dibanding dengan jumlah pelamarnya, tentunya akan ada yang tidak mendapatkan formasi. Nah, tentunya ketentuannya ataupun aturannya sudah diatur dalam Kemenpan 347, 348, 349. Silakan dibaca lagi teman-teman ya. Ada akan dijadikan P3K paruh waktu seperti itu. Nah, kemudian di sini juga bisa teman-teman lihat ya untuk terkait dengan persyaratan administrasinya teman-teman. Oke, seperti itu. Selanjutnya kami kembali mengingatkan kepada teman-teman semua, ini berkaitan dengan seleksi administrasi. Jika di pengumuman instansinya ada menjelaskan terkait dengan keikutsertaan peserta itu tidak boleh terdaftar sebagai anggota parpol. Jadi kami
sarankan bagi teman-teman untuk mengecek nicknya sekarang ya. Cekkan nick di infopemilu.kpu.go.id untuk memastikan apakah nick teman-teman itu tidak termasuk ke dalam anggota parpol. Karena hal ini bisa saja menjadi nanti syarat TMS, karena sudah ada contohnya di pelamar CPNS ya. Setelah dicek itu ada keterangan seperti ini, yaitu terdaftar ya. Ini terdaftar sebagai cek anggota pengurus partai ya, partai politik, sebagai anggota partai politik, namun yang bersangkutan merasa tidak pernah mengikuti anggota partai politik, namun nicknya terdata ya setelah mengecek di website ini. Dan sebagai contoh, ini ada contoh dari hasil seleksi administrasi ya di pelamar CPNS nih, kami dapatkan informasinya itu alasan TMS dari verifikator karena pelamar yang bersangkutan itu berdasarkan verifikasi pada seleksi dokumen statusnya adalah TMS dengan alasan terfiliasi menjadi anggota atau pengurus partai ya. Nah, di sini teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan sekali teman-teman untuk mengecek nicknya di sini. Jika tidak terdaftar ya berarti tidak perlu lagi koordinasi ke instansinya ya. Nah, jika teman-teman terdaftar tampilannya seperti ini, silakan berkoordinasi ke instansinya, silakan ditanya apakah berpengaruh nanti pada tahap seleksi administrasi atau tidak. Karena ditakutkan nanti ketika teman-teman mengecek kemudian terdaftar sebagai anggota parpol dan teman-teman tidak menghiraukan, diamkan saja, tidak bertanya ke instansinya, akan berpengaruh pada seleksi administrasi. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan pengecekan nick juga ya teman-teman. Dan selanjutnya kami ingatkan lagi untuk mengecek pengumuman setiap instansi terkait dengan contoh-contoh dokumen yang akan diunggah. Seperti di salah satu instansi yang kami kunjungi di sini, itu bagus ya tampilan dari pengumumannya karena menampilkan contoh-contoh lamaran ataupun dari format yang akan diunggah. Seperti contoh lamaran di sini. Ada contoh lamaran P3K guru seperti ini, langsung ada contoh yang bisa dijadikan panduan bagi teman-teman pelamar P3K dalam melengkapi persyaratan administrasinya. Kemudian contoh seperti contoh surat pernyataan juga ada, baik P3K guru, kesehatan juga teknis. Nah, ini contohnya teman-teman, langsung ada contohnya, jadi memudahkan bagi pelamar P3K dalam melengkapi dokumennya. Kemudian contoh surat aktif ya bekerja, ini harus dibedakan teman-teman, itu ada dua, contoh surat aktif bekerja seperti ini. Kemudian kalau untuk yang pengalaman kerja itu beda lagi, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia, ini contoh dari pengalaman kerja. Jadi ada dua, surat pengalaman kerja dan surat aktif bekerja. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan terkait dengan menu baru yang ada di portal SSCSN BKN yang dapat dimanfaatkan ataupun dilihat oleh calon pelamar terkait dengan jumlah lulus verifikasi ataupun melihat pesaingnya nanti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.